Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya. Oke, baik anak-anakku sekalian, simak baik-baik materinya sampai selesai ya. Hari ini kita sudah memasuki bab 4, yaitu mengenai pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan itu semua. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu yang pertama menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan sayuran sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi klasifikasi sayuran, kandungan dan manfaat serta teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan sayuran yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Materi hari ini yang akan kita pelajari yang pertama mengenai pengertian sayuran, yang kedua klasifikasi sayuran, dan yang ketiga kandungan serta manfaat sayuran. Siapa di antara kamu yang menyukai sayuran? Sayuran biasanya memang bukan merupakan menu favorit anak-anak. Umumnya anak-anak itu tidak menyukai sayuran. Hal ini mungkin karena rasanya yang langu dan sedikit tidak enak di mulut dibandingkan buah-buahan yang memang memiliki rasa manis, asam, dan menyegarkan. Nutrisi yang terdapat dalam sayuran sangat berkhasiat bagi kesehatan. Menurut pakar kesehatan, orang yang banyak mengkonsumsi sayuran membuat tubuh lebih energik, tidak mudah lelah, dan lebih sehat. Pada sayuran terkandung banyak nutrisi dan khasiat obat yang baik bagi tubuh. Selain itu, dengan mengkonsumsi sayuran, kebutuhan serat bagi tubuh dapat dipenuhi. Pengertian sayuran. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Nah, sayuran itu sendiri mempunyai kadar air dan serat yang sangat tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Selanjutnya adalah klasifikasi sayuran. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Yang pertama adalah berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Nah, berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif, yaitu daun, batang, dan akar, dan bagian generatif, buah, bunga, dan biji. Nah, berikut ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Yang pertama adalah sayuran daun atau leaf vegetables, antara lain bayam, kangkung, singkong, pokcai, dan selada. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Dan sayuran daun itu sendiri memiliki kualitas yang bagus apabila memiliki bagian daunnya yang utuh, tidak berlubang, dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Yang kedua adalah sayuran batang atau stem vegetables, rebung, dan asparagus. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun, dan memilih sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, muda, dan bersih, serta tidak busuk. Yang ketiga adalah sayuran akar atau root vegetables, kentang, wortel, lobak, dan ubi jalar. Sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar mengembung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Nah, sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Selanjutnya adalah sayuran polong, antara lain buncis dan kacang panjang. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya juga bisa ikut dimakan. Dan kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda, biji sayuran tidak menonjol, dan kulitnya masih lurus. Dan warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak, serta yang paling penting adalah tidak busuk. Selanjutnya adalah sayuran umbi lapis, antara lain bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Sayuran umbi lapis adalah sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah yang menghasilkan lapisan umbi yang tebal, rimbun, sudah berumur cukup, dan menembak di atas tanah. Selanjutnya adalah sayuran bunga atau fruit vegetables, antara lain brokoli dan kembang kol. Sayuran buah atau fruit vegetables yaitu tomat, paprika,
cabai merah, dan timun, serta jagung. Selanjutnya adalah sayuran jamur, yaitu jamur merang dan jamur kuping. Selanjutnya adalah berdasarkan pigmen yang dikandung. Yang pertama adalah sayuran berwarna hijau antara lain bayam, kangkung, sayur katuk, seledri, daun singkong, daun selada, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah sayuran berwarna ungu antara lain terong, bawang, bayam ungu, dan paprika ungu. Lalu yang C, selanjutnya adalah klasifikasi sayuran berwarna merah atau abu antara lain kubis merah, beet, tomat, cabai, dan paprika. Yang D adalah warna kuning atau oranye pada sayuran antara lain ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. Materi selanjutnya yaitu kandungan dan manfaat sayuran. Yang pertama adalah kangkung. Kangkung memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi yang berguna untuk menangkal radikal bebas dan mengandung beta-karotin. Dan kangkung juga mengandung vitamin A untuk menangkal serangan virus flu dan sariawan. Selanjutnya adalah wortel. Wortel kaya akan vitamin dan memiliki kandungan beta-karotin atau vitamin A. Nah, zat ini baik untuk mata dan kulit. Wortel juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi yang baik untuk menangkal radikal bebas serta memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Selain itu, wortel juga mengandung asam folat, kalsium, mangan, fosfor, kromium, zat besi, serta serat. Nah, manfaat wortel antara lain mengatasi sembelit, menjaga kesehatan gigi, menurunkan resiko stroke dan kanker. Sayuran selanjutnya yaitu adalah bayam. Nah, bayam ini banyak mengandung vitamin K yang tinggi untuk menjaga kesehatan fungsi otak dan fungsi saraf. Nah, bayam juga banyak mengandung magnesium yang dapat membantu dalam menjaga tekanan darah sehingga normal. Dan bayam juga banyak mengandung vitamin C untuk peningkatan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah sayuran jagung. Jagung memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit, dan juga menurunkan resiko kanker usus besar. Nah, jagung juga kaya akan mineral, zat besi, magnesium, serta fosfor yang tinggi yang dibutuhkan untuk tulang dan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Nah, setelah mempelajari pengetahuan tentang pengertian sayur, klasifikasi sayuran, dan kandungan serta manfaat dari sayuran, nah apakah kesan yang timbul dalam pikiran kalian semua? Nah, masihkah kamu tidak menyukai sayuran? Nah, kalian sudah mengetahui kandungan dan manfaat yang berlimpah dalam sayuran yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, harus kita syukuri ya. Nah, kita juga perlu melestarikan budidaya sayuran dan mengolahnya menjadi bahan makanan sebagai makanan sehari-hari. Nah, mulailah dari sekarang kalian untuk mengonsumsi olahan pangan sayuran ya. Demikianlah materi hari ini mengenai pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan untuk tugas, silakan kalian catat semua materi yang Ibu sampaikan dalam video pembelajaran hari ini di buku catatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.